Dan saya kira komitmen Presiden yang ingin mengangkat nilai pendidikan dan mensejahterakan kaum guru itu sudah jelas Pak komitmennya di tingkat nasional. Ini cukup kompleks Pak ya, karena melibatkan banyak kementerian, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pan-RB, status kepegawaian nanti, ada Pemda juga harus terlibat di situ gitu. Jadi memang ini perlu melibatkan banyak sektor. Jadi mungkin pembahasannya ini sebelum sampai kepada Presiden mungkin ini kan harus dikoordinasikan dulu Pak sosoknya. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya kira ini kalau kita berpikirnya sederhana, penyelesaian persoalannya kan juga bisa sederhana gitu loh Pak. Kalau misalnya Presiden ingin mendengarkan, ingin tahu secara langsung, permohonan kami kemarin itu kami ingin dipertemukan dengan Pak Presiden, gitu loh. Dan Pak Presiden bisa mendengar langsung aspirasi itu dari kami, kayak begitu. Sehingga ini hanya cukup membutuhkan political will seorang Presiden. Dan di bawah kan tinggal ngikutin gitu loh Pak. Dan saya kira komitmen Presiden yang ingin mengangkat nilai pendidikan dan mensejahterakan kaum guru itu sudah jelas Pak komitmennya di tingkat nasional. Dan itu leading, tapi di sekolah gitu loh Pak, di SD, SMP, SMA, SMK, di TK gitu ya kan? Ya. Di madrasah nggak ada Pak. Maka kami mengatakan ini sebuah diskriminasi, ini sebuah pembedaan yang sangat mencolok. Orang Sunda bilang sama orang Banten ini mah nyolok panon guncelik gitu kira-kira Pak. Kami ini mau mereka semua sejahtera, semua mereka difasilitasi. Dari TK, PAUD itu dapat fasilitas IT yang keren loh Pak. Tapi di madrasah nggak ada. Pak Presiden kasih TV yang digital dialog itu Pak. Dan di kita nggak ada. Jadi beliau komitmen ingin memajukan pendidikan tapi tidak di madrasah. Dan saya ingin katakan dengan jelas sama Pak Presiden, khawatir beliau tidak tahu gitu loh Pak. Kalau madrasah ini sekolah juga, gitu. Ada TK di kita RA namanya Pak. Di sana ada SD di kita MI. Di situ SMP di kita MTS. Di situ SMA di kita Madrasah Aliyah. Undang-undangnya sama Pak, Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen. Kan seharusnya kita mendapatkan hak yang sama. Jangan menimbulkan kita ini berkepanjangan kecemburuannya Pak. Nanti rusak hati kami Pak. Gitu. Guru-guru madrasahnya guru-guru soleh gitu loh Pak. Orang-orang baik. Tapi kalau terus dibeginikan, kan ada saatnya juga kita protes gitu loh. Anak soleh di satu keluarga juga kalau dia dibeda-bedain kan dia ada saatnya protes Pak. Nah katakanlah hari ini kita protes, Pak Presiden jangan begitu dong, kami juga anak bapak gitu. Meskipun kami ini soleh tapi jangan kami dibeda-bedain. Dan ini juga harus tahu gitu loh Pak Presiden ini. Dan Pak Wamen kan menjadikan akan menyampaikan atau memfasilitasi pertemuan kami dengan Presiden. Kami normatif loh Pak, menggunakan jalur normatif ini lewat setnek. Kami kan bisa saja menggunakan jalur-jalur yang lain gitu ya Pak, untuk bisa ketemu Presiden langsung. Atau kita doorstop gitu, di mana Presiden kita bisa saja begitu. Tapi kan kita nggak elok gitu, kita ini guru-guru yang beradab, kita guru yang beretika. Aksi kita kemarin itu 30.000 orang Pak, Bapak lihat sendiri kan, semuanya beradab, beretika. Polisi semua puji kita, karena kita nggak ada anarkisme, mengecam gitu kan, tidak ada yang nyela pemerintah, nggak ada. Kita hanya minta hak yang sama. Nah khawatir jika ini tidak dipenuhi, maka kan orang ada saatnya juga mencapai titik ultimate gitu ya Pak. Nah kalau sampai terjadi yang jilid kedua Pak, ini saya khawatir gitu loh Pak. Nanti akan ada istilah libur nasional, semua madrasah diliburkan, gurunya tumplek-blek di istana. Kan kita nggak mau begitu gitu loh Pak. Nah tuntutannya apa? Pertemukan kami dengan Presiden, biar kami sampaikan langsung masalah dengan Presiden, dan Presiden menggunakan political will-nya untuk menentukan kebijakan. Saya kira Pak Presiden kita ini baik Pak. Kalau MBG 335 triliun aja leading Pak. Masa buat guru madrasahnya enggak? Paling hanya berapa triliun per tahun gitu. Saya itu kemarin lumayan, 48 sampai 5 triliun. Kalau 100.000 orang guru madrasah diangkat ASN misalnya Pak, satu tahun itu paling cuma 4,8 sampai 5 triliun lah. Setahun tuh Pak. Tahun besok bisa 5 triliun, 10 triliun. Kemudian dalam waktu 5 tahun selesai tuh Pak. Guru honor madrasah yang 95% honorer semua. Nah, jadi
itu berlangsung hampir puluhan tahun Pak, honorer itu. P3K nggak diangkat, ASN apa lagi. Nah, Dirjen kemarin sampaikan kami punya skenario lain, PPG Pak, sertifikasi. Nah itu kan ribet lagi Pak prosesnya. Maka saya bilang Bapak gagal menangkap aspirasi kami karena yang diinginkan guru madrasah ini adalah P3K atau ASN. Gitu. Kalau PPG itu pas tahun kuliah lagi Pak, nggak lulus nanti besok tahun kuliah setahun lagi. Kan ini nyiksa namanya guru-guru madrasah yang udah puluhan tahun, nabi udah 50 tahun Pak usianya, 55 tuh udah mau pensiun. Kayak gitu Pak. Jadi saya kira ini membutuhkan political will presiden, dan presiden harus tahu persis kondisi ini. Dan saya khawatir presiden ini nggak tahu Pak kondisi realnya. Yang beliau tahu, saya akan sejahterakan guru, saya angkat kualitas pendidikan, tapi nggak di madrasah gitu Pak. Nah, kami beliau tahu bahwa ini di madrasah nggak kesentuh kebijakan Bapak. Nah, jadi kalau seandainya Pak Presiden belum disampaikan juga, berarti kan 1 minggu ini kita masih menunggu aja kan gitu. Kalau teman-teman di bawah nunggu semua ini, kan gimana nih keputusannya kan gitu. Udah 1 minggu nih urusannya gimana nih? Padahal kan kemarin jadinya seminggu. Gitu kira-kira Pak. Baik Pak, saya kira apa yang menjadi aspirasi Bapak, kami juga dalam hal tidak menghalang-halangi Pak ya, justru kami juga secara secara birokrasi kami juga sudah menyampaikan secara formal gitu Pak, secara langsung juga Bapak sudah wamen gitu. Ya. Jadi ada koridor memang kami perbatasan gitu Pak ya dalam birokrasi, tapi percayalah Pak, semua aspirasi Bapak itu tidak ada yang kami halang-halangi gitu ya, semua kami sampaikan. Jadi dalam konteks ini ya kami juga masih menunggu arahan gitu Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kira-kira